Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Farisi Indadi, owner dari Sevelak Villa Indonesia. Populasi 4.000 ekor terkena serangan virus flu burung. Yang melalui pertimbangan beberapa hal, saya tertarik dan tertantang gitu untuk mulai dari ditipu orang, banyak puyuh yang mati mendadak lah. Tunjukkan kita bisa meraih cita-cita bersama, wujudkan harapan di Gabisa Pace. Yang memulai itu pertamanya orang tua, dari mulai iseng-iseng tahun 2010. Dia mulai dari kecil-kecilan sampai lumayan besar. Cuman di waktu besar itu populasi 4.000 ekor terkena serangan virus flu burung. Kebetulan saya lagi nyusun skripsi kuliah. Dibiarkan gitu, jadi si peternakan ini dibiarkan tidur. Setelah saya selesai kuliah, orang tua saya nanya, itu aset kandang mau digimanain, aset lahan yang bekas kandang itu mau digimanain. Ya melalui pertimbangan beberapa hal, saya tertarik dan tertantang gitu untuk berkecimpung di dunia peternakan, yang memang saya tidak punya basic di peternakan sebetulnya, karena kuliah saya dulu di manajemen aset gitu. Belajarnya banyak jurnal-jurnal, mau jurnal dalam negeri, mau jurnal luar negeri, itu saya pelajari. Terus dari referensi dari teman-teman juga, kebetulan ada yang profesinya dokter hewan, ada yang basicnya dia di peternakan, kuliah peternakan gitu. Nah, saya banyak tanya, banyak belajar, dan banyak berinovasi. Kurang lebih 220 ekor. Nah, dari situ saya mulai. Dari 220 ekor itu saya belajar bagaimana caranya meregenerasi, belajar tentang rekayasa genetik, belajar tentang pemasarannya juga, dan belajar turunannya seperti apa gitu, bisnis turunan yang bisa, yang ada prospeknya di situ itu apa aja gitu. Puyuh itu kan nggak cuma menghasilkan telur, dia menghasilkan daging dan menghasilkan kotorannya juga. Nah, contohlah dari daging, biar ada nilai lebih, saya mensiasati bagaimana cara mengolah puyuh gitu. Saya belajar juga tentang tata cara memasak yang baik, tentang dan lain sebagainya, biar agar produk dari olahan daging tersebut nyaman dilihat, enak dimakan. Kalau kita tarik rata-rata dalam 1 tahun, puyuh itu menghasilkan telur per harinya itu 80%, 75 sampai 80%. Jadi dari 1.000 ekor, misal contoh dari 1.000 ekor, rata-rata produktivitas hariannya itu 750 sampai 800 butir per hari. Kalau kita hitung rata-rata dalam 1 tahun. Jadi untuk segmen market di sini terdiri dari 3. Yang pertama distributor, yang kedua retailer, dan yang terakhir pengecer. Nah, untuk distributor ini biasanya dia membeli ke sini untuk didistribusikan lagi, baik itu ke pengecer, baik itu ke retailer, baik itu ke supermarket dan lain sebagainya. Yang kedua retailer. Kalau retailer itu dia beli ke sini bisa untuk diecer lagi, tapi bisa juga untuk diolah menjadi makanan jadi gitu kan. Dan yang terakhir pengecer. Pengecer ini beli ke sini dia untuk konsumsi biasanya. Untuk pemasaran telur secara geografis, kita kirim ke Cianjur,
kirim ke Sukabumi juga dan ke Bogor. Ini kita berbicara di penjualan telur ya. Untuk strategi marketingnya sendiri, untuk penjualan telur, yang pertama ada persentase untuk segmen, masing-masing segmen. Jadi gini, saya membatasi untuk segmen distributor itu pembeliannya 60% dari jumlah produksi yang ada di sini untuk distributor. Lalu untuk retailer 30% dari total produksi yang ada di sini. Dan yang terakhir pengecer itu maksimal 20%. Biar balance gitu. Yang kedua, strateginya secara persuasif. Secara persuasif kita terus membangun hubungan dengan pelanggan, membangun chemistry dengan pelanggan, biar pelanggan itu merasa puas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, melalui pemasaran online atau digital marketing. Nah, di digital marketing ini kita manfaatkan untuk sebagai media promosi dan juga media untuk pengenalan produk-produk dari L'Aquila ini sendiri. Di L'Aquila ini ada divisi yang khusus untuk mengolah daging puyuh, namanya L'Aquila Food. Nah, produk daging puyuh ini sendiri macam-macam gitu, dan kita terus bereksplor untuk nambah menu. Contoh menu yang ada di L'Aquila Food itu seperti puyuh betutu, puyuh panggang, puyuh geprek, dan lain sebagainya. Untuk promosinya, kami memanfaatkan sosial media seperti IG, Facebook, dan juga YouTube. Jadi kita secara rutin membuat konten-konten promosi untuk mengenalkan produk dari L'Aquila Food. Memang gini, tantangannya itu daging puyuh itu belum bermasyarakat kalau di Indonesia. Nah, seperti di luar negeri yang sudah terhitung mewah untuk daging puyuh. Nah, tantangan daging puyuh itu kita harus mengedukasi, berpromosi sambil mengedukasi apa sih kelebihan daging puyuh itu gitu. Kebetulan L'Aquila juga punya RPH atau rumah potong hewan yang sudah bersertifikat halal MUI, dan kami melakukan pemotongan hewan puyuh di sini sesuai dengan etika-etika yang sudah distandarkan. Hal-hal yang sulit dalam menjalani usaha ini itu sebetulnya banyak banget. Mulai dari ditipu orang, banyak puyuh yang mati mendadak lah, kandang ambruk, serangan hama, serangan penyakit, sampai kebetulan sekarang kan musim pandemi gini ya. Untuk awal-awal pandemi ini, telur yang numpuk di tempat saya itu sampai berton-ton, kalau nggak salah 5 ton itu. Banyak peternak juga yang gulung tikar karena mereka sudah nggak kuat modal. Banyak lah itu, banyak banget yang gulung tikar. Saran untuk teman-teman semua, generasi muda khususnya, jangan pernah berhenti belajar, berproses, dan berinovasi. Saya Imam Al-Farisi Indradi, owner dari CV L'Aquila Indonesia, bangga di Kabisa Fest 2020 online series. Jangan pernah berhenti belajar, berproses, dan berinovasi. Tunjukkan kita bisa